Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kasat Reskrim, anggota Reskrim, kemudian rekan-rekan media maupun rekan-rekan dari instansi lain, ya sebutkan sana ada banyak. Di sini ada dari Kementerian Keuangan, ada Bea Cukai dan sebagainya yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada press release pada sore hari ini. Jadi izinkan saya, ya rekan-rekan, menyampaikan rilis tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2025 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, ya, yang terjadi di Jalan Teremi Puncak, Kabupaten Manokwari. Ini dengan tersangkanya, yaitu nama Yahya Himawan alias Gamblong, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Ponorogo, 22 Mei 1996. Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, alamat Jalan Panindi, Bengkeltan, Kabupaten Manokwari. Kemudian identitas korban, nama Resti Gunar Tinarga, umur 38 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Teremi Puncak. Kemudian kami sampaikan kronologis, ya, kejadian tindak pidana tersebut. Nah, kejadian ini muncul dengan adanya niat tersangka. Ya, ini menurut pengakuan dari tersangka, muncul niat tersangka untuk melakukan perampokan, ya, di rumah korban. Ya, niat itu munculnya pada hari Minggu, tanggal 9 November tahun 2025, pada saat tersangka ini berada di rumah tempat tersangka bekerja, ya, bukan di rumahnya, tapi di rumah di tempat tersangka bekerja. Karena kenapa niat itu muncul? Karena pada hari Sabtunya, yang menurut pengakuan tersangka, namun ini masih tetap kita dalami untuk motif-motif lain. Ya. Pada hari Sabtu, tanggal 8 November 2025, tersangka ini mendapatkan upah kerja dari pemilik rumah yang sedang tersangka ini kerjakan, ya, mendapatkan upah rehab itu sebesar Rp3.300.000. Namun uang tersebut tersangka gunakan untuk bermain judi slot, dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Kenapa berpikir untuk melakukan perampokan tersebut? Ya, karena sebelumnya tersangka ini pernah bekerja, ya, bekerja di rumah korban pada saat diminta untuk merehab, ya, bagian dapur di rumah korban, sehingga tersangka ini tahu bagaimana situasi rumah korban, situasi tetangga kanan kiri, situasi lingkungan maupun kebiasaan-kebiasaan yang
korban maupun pemilik rumah itu lakukan. Ya, karena lebih dari seminggu kalau tidak salah ya, korban ini bekerja di tersangka ini bekerja di rumah korban. Kemudian dari niat tersebut pada hari Senin sekitar pukul 10 ya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, tersangka ke rumah korban dan tersangka bertemu dengan korban. Kemudian tersangka ini menyampaikan kepada korban apakah benar keramik bagian belakang ini dulu yang tersangka pasang ini sudah rusak. Alasannya seperti itu kepada korban. Kemudian dijawab oleh korban, nggak ada yang rusak gitu. Semua baik-baik saja, tidak ada yang rusak dan sebagainya. Cuman tersangka ini tetap memaksa untuk melihat bahwa dan dia dapat kabar katanya ini alasannya tersangka ya, bahwa tegelnya itu rusak, jadi dia merasa bertanggung jawab, dia mau lihat. Nah, kemudian diberi ya karena sebelumnya sudah korban dengan tersangka ini sudah kenal, jadi ya akhirnya dibiarkan masuk dengan posisi korban di depan yang mendahului daripada tersangka. Ya, setelah itu, tersangka ini berjalan di belakang korban, kemudian tersangka ini mengatakan kepada korban untuk tidak bergerak, ya, ibu jangan bergerak. Kemudian dia minta uang sebanyak 1 juta rupiah, sambil tersangka ini menodongkan pisau. Ya, karena tadi dibilang jangan bergerak, korban ini berbalik, kemudian menodongkan pisau. Dalam posisi saling berhadapan itu, korban itu bukannya takut malah berteriak. Ya. Sehingga menurut keterangan tersangka, dia panik, kemudian mendorong. Ya. Tersangka ini mendorong korban, sehingga korban ini terjerembab jatuh dan sempat dalam keadaan tidak sadar sesaat, bukan pingsan ya, tadi seperti kita teratur gitu, kemudian tidak sadar sesaat, kemudian tersadar kembali dan masih berteriak minta tolong. Nah, disitulah tersangka ini memukul korban, ya, sempat dipukul. Setelah itu karena takut korban ini makin berteriak, kemudian ditikamlah ya sebanyak 3 kali ya, di bagian dada. Korban mengalami kesakitan, namun korban masih sadar dan masih berteriak, kemudian memberontak. Oleh tersangka ini, korban ini kemudian mulutnya dibekap, ya, mulutnya dibekap agar tidak keluar suara, dan korban pun sempat menggigit ya tangan daripada si tersangka ini, makanya ada bekas gigitan ya. Jadi tersangka ini menekan mulut korban dan, sampai dengan akhirnya ya tidak bergerak, lemas, tidak bergerak. Kemudian tersangka berusaha untuk menghilangkan jejak ya, begitu melihat korban ini sudah tidak bernyawa. Kemudian untuk menghilangkan jejaknya ini dia keluar, ya, sempat keluar dari rumah itu dengan meninggalkan korban ke swalayan, ya, ke Indomaret yang ada di depan gang untuk membeli kantong plastik besar warna hitam. Biasanya kita untuk buang sampah yang besar itu, atau dust bag gitu. Tapi ternyata habis. Mengetahui hal tersebut, kemudian tersangka ini memutuskan kembali untuk ke rumah, ya, ke rumah
tempat dia bekerja. Di rumah tempat dia bekerja itu, korban mengambil kain hitam. Kemudian karung beras berwarna orange, ya, oranye. Kemudian tersangka kembali ke rumah korban dengan membawa barang-barang tadi. Kemudian ya setelah itu tersangka ini membersihkan darah-darah ya, yang ada di situ, ya, sempat mengepel, kemudian membersihkan dan sebagainya. Yang tidak sempat dibersihkan itu adalah yang di dekat pintu, kemudian di tembok, kemudian ada percikan-percikan kecil yang mungkin luput dari dia, kemudian ada yang menempel di mesin cuci di belakang, kemudian di ember, itu yang tidak sempat dihilangkan sehingga menimbulkan jejak ya, yang kemarin pada saat kita olah TKP itu terlihat. Nah setelah itu korban ini dibungkus dengan menggunakan kain hitam dengan posisi badan ditekuk, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi kontainer ini adalah kontainer milik dari korban, ya, dibawa pada saat korban ini beserta suaminya pindah ya, tugas dari Jakarta ke Manokwari tersebut. Jadi itu kontainer itu adalah untuk membawa barang-barang mereka. Jadi oleh tersangka itu dikeluarkan semua barang-barangnya, kemudian korban dibungkus oleh kain hitam tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi seperti itu, rekan-rekan. Jadi setelah melakukan hal tersebut, korban kemudian mengambil barang-barang milik tersangka mengambil barang-barang milik korban. Maaf. Jadi dari mulai HP, kemudian laptop, kemudian ada kamera, ya. Ini yang dari korban, 1 unit handphone, barang buktinya, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tab, ya, 1 unit kamera mini, kemudian 1 buah jam tangan smartwatch, 1 buah jam tangan, kemudian 1 buah dompet, 1 buah kontainer tadi ya, yang digunakan untuk membawa korban. Kemudian yang kita amankan juga adalah 1 buah mobil pickup ya, berwarna hitam. Kemudian yang barang bukti yang dari tersangka ini kita sita 1 buah baju yang digunakan tersangka, kemudian 1 buah sweater warna hitam, iya, berwarna hitam. Waktu itu dipakai pada saat tersangka ini ke rumah korban. Kemudian 1 buah dompet, 1 buah tas ransel berwarna hijau, 1 buah pisau, dan 1 buah sangkur. Itu yang kita cita dari tersangka. Jadi kenapa kita sita juga untuk mobil pickup yang berwarna hitam, karena itulah yang digunakan. Jadi setelah tersangka ini memasukkan korban ke dalam kontainer, kemudian menelpon kepada rental ya, mobil pickup menggunakan handphone milik korban. Jadi seolah-olah itu yang menelpon adalah korban, tapi bukan tersangka. Ini untuk menciptakan alibi. Ya, di sini niatnya memang sudah untuk menutupi jejaknya. Nah, begitu mobil rental ini datang, kemudian tersangka minta bantuan untuk mengangkat kontainer tersebut karena tidak bisa diangkat oleh 1 orang, harus dengan 2 orang ya, dari dalam rumah ke dalam pickup tersebut, ya, kendaraan pickup tersebut. Ya, setelah itu ya, setelah diangkat ke dalam pickup, kemudian ya tersangka ini keluar dengan biasa ya. Kalau kita melihat dari CCTV dan sebagainya, dia keluar dengan santai. Yang begitu mobil keluar, dia sempat menutup pagar dan sebagainya. Ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian dari situ tersangka ini minta diantarkan ke tempat di mana tersangka ini bekerja.
ya, di belakang di belakang karaoke Melodica itu, di situ di tempat. Kemudian setelah diturunkan kontainer, mobil rental ini, ya karena mobil rental jadi dia ya sudah dibayar, berarti sudah pergi. Nah, motif dari tersangka ini membunuh korban ini karena kan tadi ya kalah dalam judi online, terus kemudian berniat untuk merampok korban, tetapi karena korban melawan, jadi akhirnya tersangka ini panik, kemudian melakukan tindak kekerasan, kemudian juga melakukan penikaman terhadap korban yang mengakibatkan korban mengembuskan nafas terakhir di TKP di rumah korban. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pasal 340, itu dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kemudian dan atau pembunuhan pasal 338 KUH pidana dengan hukuman penjara lamanya 15 tahun, dan pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Ya, jadi itu ya pasal yang kita persangkakan kepada tersangka. Nah, ini masih kita dalami ya, motif maupun nanti kalau memang ada pasal lain yang bisa kita tambahkan nanti akan kita tambahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan media sekalian. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Oke, Bu. Ya, izin komandan, ini kan merupakan kasus paling pertama sekali terjadi di wilayah Papua Barat, khususnya di Manokwari. Kita berdoa ini pertama dan terakhir, Bu ya. Dan kasus ini termasuk paling cepat juga ditangani. Apa sih apresiasi dari pimpinan ke tim yang Iya, terima kasih. Saya langsung jawab aja Bu Yani. Ini sebenarnya ya kita berdoa mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir dan jangan sampai ada yang mencontoh atau meniru. Ya, kita tidak mengharapkan hal-hal tersebut. Kita sama-sama berdoa. Kemudian untuk tadi pertanyaan apresiasi dan sebagainya, ini sebenarnya adalah kerja bersama, Bu. Ya, gabungan antara Polresta Manokwari ya dengan Polda Papua Barat. Kemudian kita juga ada didukung oleh rekan-rekan yang lain. Ya, ada dari Densus, kemudian juga dari rekan-rekan yang lain. Termasuk rekan-rekan juga dari jajaran Kementerian Keuangan. Ya, jadi ini adalah kerja kita bersama. Pada dasarnya apa yang kita bisa berikan ya untuk masyarakat, apalagi ini berkaitan dengan nyawa, karena kita berpikiran kemarin bahwa ini adalah penculikan. Jadi kita berpacu dengan waktu, bagaimana secepat mungkin kita bisa menemukan korban. Intinya adalah kemarin seperti itu. Makanya kenapa segala macam lini kita gunakan. Dalam arti kata, kita kemarin juga sempat menggunakan anjing pelacak atau canine ya untuk kita memberikan gambaran kemana arah daripada korban maupun tersangka ini melarikan diri. Jadi seperti itu. terakhir dari saya, kemudian mungkin Hans atau apa gimana? Kasus ini kan kalau kita lihat dari kronologi yang disampaikan ini kan beruntung sekali dan kelihatannya